Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zata Sabahana Falikulisba dengan NIM 23023190020 dari kelas LNG 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis perubahan suhu terhadap pressure drop dengan metode simulasi CFD dan analytical. Next, di sini saya punya dua diagram kontur kecepatan yang berbeda. Di sebelah kiri itu adalah kecepatan aliran fluida dengan suhu 20 derajat Celcius dan yang di sebelah kanan kecepatan aliran fluida dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, distribusi kecepatan dalam aliran turbulen di dalam pipa yang memiliki elbow 90 derajat itu lebih kompleks dibandingkan dengan aliran dalam pipa lurus seperti sebelum-sebelumnya. Elbow ini menyebabkan perubahan arah aliran yang menghasilkan variasi dalam kecepatan. Nah, di bagian luar elbow itu bisa dilihat karena radius tikungannya dia lebih besar, dia itu cenderung memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Nah, sedangkan di bagian dalam elbow dengan radius tikungan yang lebih kecil, itu dia cenderung memiliki kecepatan yang lebih rendah. Kemudian berdasarkan teori velocity boundary layer, itu terbentuk yang namanya tegangan geser di aliran fluida yang dekat dengan dinding pipa. Bisa dilihat dengan indikator warna biru yang artinya dia kecepatannya mendekati nol atau sama dengan nol. Nah, tapi setelah fluida ini melewati elbow, itu distribusi kecepatan dan pola aliran itu memerlukan jarak tertentu untuk kembali ke keadaan normal atau fully developed turbulent flow. Nah, jarak ini tuh dikenal sebagai panjang pemulihan atau recovery length. Kemudian perbedaan distribusi kecepatan pada suhu 20 derajat Celcius di yang sebelah kiri dan 30 derajat Celcius di sebelah kanan itu disebabkan karena perubahan densitas dan viskositas fluida karena suhu yang berbeda. Nah, dia pada suhu yang lebih tinggi itu viskositasnya kan dia lebih rendah dan menghasilkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi. Kemudian pada suhu 20 derajat Celcius, kecepatan aliran fluida itu lebih lambat karena viskositasnya lebih tinggi. Oke, next di sini saya punya perbandingan antara dua diagram kontur tekanan pada suhu 20 derajat Celcius di sebelah kiri dan tekanan di suhu 30 derajat Celcius di sebelah kanan. Nah, tekanan di aliran fluida dengan melalui pipa dengan elbow 90 derajat itu dia bervariasi. Sebelum fluida mencapai elbow, tekanan itu berkurang secara bertahap karena gesekan dengan dinding pipa. Bisa dilihat dari indikator warna yang sebelumnya merah, kemudian berangsur-angsur ke orange, kemudian ke kuning. Nah, kemudian di elbow-nya, di bagian luar elbow, tekanan dinamis itu meningkat karena kecepatan aliran yang lebih tinggi akibat gaya sentrifugal. Sehingga tekanan statis cenderung menurun. Sedangkan di bagian dalam elbow, tekanan statis itu meningkat karena kecepatan aliran yang lebih rendah. Nah, setelah fluida itu melewati elbow, tekanan itu memerlukan jarak tertentu untuk kembali ke distribusi yang lebih seragam. Tekanan statis itu dia berangsur-angsur menurun sepanjang panjang pipa setelah elbow. Ditunjukkan oleh indikator warna toska, kemudian berangsur-angsur menjadi warna biru. Nah, perbedaan distribusi tekanan fluida pada pipa dengan elbow 90 derajat pada suhu 20 derajat Celcius dan suhu 30 derajat Celcius itu berbeda karena perubahan dalam densitas dan viskositas fluida. Pada suhu yang lebih tinggi yaitu 30 derajat Celcius, dia viskositasnya yang lebih rendah menyebabkan penurunan tekanan yang lebih kecil baik sebelum, di elbow, dan setelah elbow dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah di 20 derajat Celcius. Nah, selain itu distribusi tekanan yang lebih cepat itu kembali stabil setelah melewati elbow pada suhu yang lebih tinggi yaitu di 30 derajat Celcius. Kemudian di sini saya memiliki, hasil pressure drop pada simulasi dan pressure drop pada perhitungan analitikal. Nah, di hasil simulasi itu di suhu 20 derajat Celcius, hasil pressure dropnya adalah 4.700 Pascal. Dan pada suhu 30 derajat Celcius, hasil pressure dropnya adalah, 4.500 Pascal. Sedangkan di analytical setelah dihitung, itu pressure drop pada suhu 20 derajat Celcius adalah 4.902,21 Pascal dan pada suhu 30 derajat Celcius, setelah dihitung itu pressure drop-nya adalah 4.892,386, Pascal. Sehingga menghasilkan perbandingan, dalam persen antara,
Pressure drop simulasi dan analytical pada suhu 20 derajat Celcius adalah 4,3%, sedangkan perbandingan pada suhu 30 derajat Celcius adalah 8,7%. Nah, hasil dari pressure drop ini belum, mencapai hasil yang akurat karena kedua hasil dari baik itu simulasi maupun analytical harus dibandingkan lagi dengan hasil pressure drop eksperimen sehingga menghasilkan, pressure drop yang lebih akurat. Next, di sini saya punya grafik, yang menunjukkan perbandingan pressure drop simulasi dan pressure drop analytical pada suhu 20 derajat Celcius dan pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil pressure drop pada suhu 30 derajat Celcius itu dia lebih rendah daripada pressure drop pada suhu 20 derajat Celcius. Terdapat perbedaan antara hasil simulasi dan hasil analitik pada kedua suhu yang diuji. Hasil analitik itu selalu lebih tinggi daripada hasil simulasi pada suhu yang sama. Nah, pada hasil simulasi, pressure drop itu menurun ketika suhu meningkat dari 20 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius, yang artinya dari 4.700 Pascal menjadi 4.500 Pascal. Sedangkan pada hasil analitik, pressure drop itu juga menurun ketika suhu meningkat dari 4.902,21 Pascal menjadi 4.892,386 Pascal, meskipun penurunannya tidak sebesar, hasil simulasi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai analisis pengaruh perubahan suhu terhadap pressure drop dengan metode, simulasi CFD dan, analytical. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.